yakni setelah mereka mendapatkan Al-Quran atau mendapatkan kitab Taurat sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing mereka, tapi justru kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka justru dia lemparkan ke belakang atau ke punggung mereka, ya. Dia letakkan Al-Quran, apalagi kitab Taurat saja yang untuknya itu justru dia lemparkan ke belakang mereka. Artinya dia tidak menjadikannya sebagai pedoman, karena kalau pedoman itu kan di depan, di hadapan mereka kan, tapi ini dia justru dia simpang di belakang mereka, artinya dia lemparkan ke belakang, ke punggung mereka, ya deh. Setelah itu, setelah Al-Quran atau juga yakni kitab Taurat yang dijadikan sebagai pedoman hidup mereka, dia lemparkan ke belakang mereka, juga mengikuti ini wattaba'u, dan juga mereka mengikuti apa itu? Matat lusyayatinu ala mulki Sulaimana, yakni mereka mengikuti apa yang dibisikkan atau apa yang dibacakan, bisa apa yang dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaimana pada saat kerajaan Sulaiman. Jadi syaitan ini ya, jadi syaitan yang syaitan yang mereka ikuti ini adalah syaitan yang pernah yang pernah juga ikut serta dalam hal menjerumuskan manusia di masa kerajaan Sulaiman. Di sini lanjut ayat wa maka para Sulaimanu, bukanlah Nabi Sulaiman itu kafir, walakin nasyayatina kafaru, akan tetapi justru syaitan itulah yang kafir. Apa maksudnya dalam ayat ini? Ini karena sebagian dari Bani Israel menuduh Nabi Sulaiman, katanya itu adalah kafir. Kenapa kafir Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu dia bersekongkol dengan syaitan dan menjerumuskan orang lain dalam hal persoalan sihir. Itu menurut mereka. Makanya mereka menuduh Nabi Sulaiman itu adalah kafir. Maka Allah membantah dalam ayat, sebenarnya bukan Nabi Sulaiman yang kafir, ya, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Syaitan yang mengajarkan, apa yang diajarkan oleh syaitan? Yang diajarkan oleh syaitan adalah tentang sihir, ya. Tapi rupanya sihir yang memang ini ada hubungannya memang dengan kerajaan Sulaiman, ya, dimana dalam ayat ini disebutkan bahwa sihir yang dimaksud itu adalah ya bacaan-bacaan, ya, kalimat-kalimat sihir itu dibukukan pada saat Nabi Sulaiman, ya, pada saat Nabi Sulaiman, dan buku itu tersimpan rapi di kursi kerajaan Sulaiman memang, ya. Itulah yang diambil oleh syaitan, ya, kemudian dibacakan kepada orang-orang yang menginginkan yang namanya sihir. Ya, kalau dalam ayat ini ternyata ya awal terjadinya sihir
Tapi tentu kita ketahui memang yang berkembang sihir, Pak, sihir yang sihir itu berkembang pada masa Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa dikasih mukjizat yang menyerupai dengan sihir, yang bisa mengalahkan, yang bisa melumpuhkan kekuatan sihir mereka. Ya. Wa maka para Sulaimanu, bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, lam ya'mal sihra, ini lam ya'malis sihra li'annahu, bukanlah sebenarnya Sulaiman yang kafir, lam ya'malis sihra, sama sekali tidak pernah mengamalkan sihir, ya li'annahu kufrun, karena ngajarkan sihir itu adalah sebuah kekafiran, kan. Walakinna atas syidid wa tahfif, jadi boleh dibaca walakinna, boleh juga dibaca walakin, ya. Kalau walakinna, ya, walakinna dalam ayat walakinna, tapi di sini dikatakan bitasydid wa tahfifi, boleh walakin. Walakinna syayatina, akan tetapi syaitanlah, kafaru yang ingkar, yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan kepada manusia tentang sihir, wa ma unzila, ini wa ma unzila, dan juga yang diturunkan alal malakaini, kepada dua malaikat, bibabila, Harut wa Marut, di negeri Babil, yakni siapa dia? Harut dan Marut. Dalam ayat ini juga lagi-lagi ada diskusi antara ulama kaitannya dengan Harut dan Marut. Kalau dalam ayat ini Harut Marut itu adalah dua malaikat. Jadi dalam ayat ini bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, tapi yang kafir itu adalah syaitan yang mengajarkan tentang sihir kepada manusia. Dan juga sihir itu diturunkan kepada dua malaikat. Jadi ini dia kalimat illa wa ma unzila alal malakaini, dan juga diturunkan kepada dua malaikat bibabila Harut wa Marut, di Babil, yakni yang bernama malaikat Harut dan Marut. Inilah menjadi diskusi para ulama. Kalau Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu adalah dua sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang didoakan khusus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana doanya itu yang dipanjatkan oleh Nabi ditujukan khusus kepada beliau Ibnu Abbas waktu masih kecil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Puang talangi yewe lapongana ya naritu Ibnu Abbas, yakni pemahaman luas tentang agamanya, wa allimhu ta'wil, nenia alatoi kuritu kecerdasan dalam hal menafsirkan Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas itu adalah salah seorang sahabat ahli tafsir. Bagaimana pembahasan atau bagaimana menurut Ibnu Abbas dalam ayat ini? Menurut Ibnu Abbas, kata malakaini bibabila Harut wa Marut yang dimaksud oleh Allah, menurut Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud di sini adalah Harut Marut itu bukan malaikat, bukan dua malaikat, tapi dia adalah manusia biasa
yang mengajarkan tentang sihir. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan dua malaikat yang bernama Harut Marut yang mengajarkan tentang sihir. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya ada ulama, ya, ada ulama yang memahami bahwa sebenarnya malaikat itu bisa saja katanya membangkang atau durhaka, bisa. Jadi dia bisa durhaka katanya, ya toh. Kenapa? Ini buktinya Harut Marut mengajarkan sihir, padahal dia adalah malaikat. Berarti dia tidak taat kepada perintah Allah, kan gitu. Dia mengajarkan sesuatu keburukan, kan gitu. Padahal dalam Al-Quran kan, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat itu dia tidak mungkin mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma wa yaf'aluna, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia pasti mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang, ya, tidak pernah membangkang. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini, meskipun kata malaikat di sini adalah yang bernama Harut Marut, tapi yang dimaksud di situ adalah seseorang atau manusia yang memiliki sifat seperti sifat malaikat, yang dia mengajarkan yaitu sihir kepada manusia. Tapi ada, kita lihat dalam ayat selanjutnya. Jadi ternyata karena ini adalah perintah Allah, ya, perintah Allah sebagai ujian untuk menguji manusia, di situ dalam ayat, ya, Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kedua malaikat itu dia tidak mengajarkan sihirnya yang diturunkan oleh Allah kepadanya, ya, yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Jadi sihir yang dibawa oleh malaikat ini dia sama sekali tidak mengajarkan kepada manusia. Wa ma yu'alliman, ya, sini, wa ma yu'allimani min ahadin, sama sekali dia tidak pernah mengajarkan sedikit pun sihir itu kepada seseorang, hatta yakula, sebelum dia menyampaikan kepada orang yang mau belajar tentang sihir itu. Apa itu? Apa pernyataannya malaikat ini tadi? Hatta yakula, sebelum dia mengatakan kepada orang yang mau belajar, innama nahnu fitnah, kami ini diutus oleh Allah untuk menguji kalian, ya. Jadi dua malaikat tadi yang diberi kemampuan mengajarkan tentang sihir kepada manusia, tapi dalam ayat ini bahwa malaikat tersebut dia tidak pernah mengajarkan kepada manusia sebelum dia sampaikan bahwa saya ini adalah malaikat yang tujuannya adalah menguji kalian, sebagai fitnah, menguji kalian. Kalau kamu mau taat, mau beriman, jangan belajar tentang sihir, ya, karena ini adalah ujian, ya kan? Ini adalah ujian bagi kalian, ya. Ma yu'allimani illa ma 'allamtani, ya, apa ya?
Wa ma yu'allimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dia tidak mungkin, dia tidak mau mengajarkan kepada siapapun juga sebelum dia mengatakan kepada orang yang mau mengambil sihir itu, innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah sebagai fitnah. Pala takfur, karena itu jangan engkau ingkar. Ini jangan engkau ingkar, maksudnya jangan engkau ingkar, jangan engkau mempelajari sihir itu. Ya, pala takfur, jangan engkau ingkar, paya ta'allamuna minhuma, maka mereka mempelajari dari dua malaikat tadi itu. Apa isinya sihir itu? Ternyata sihir yang pertama yang ada menurut informasi dari ayat ini, yakni isinya apa? Yakni yufarrikuna, yang bisa menceraikan. Ya, jadi isinya sihir ini ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zaujihi. Sihir itu bisa menceraikan, ya, bisa menjadikan satu keluarga yang bahagia, keluarga yang hidup sakinah mawaddah warahmah. Tapi karena dengan adanya sihir ini, orang atau keluarga yang bahagia tadi ini bisa menjadi retak, bahkan bisa menjadi bercerai. Itu bisa bercerai. Coba. Jadi sihir pertama itu adalah isinya adalah bisa memunculkan sakit hati antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Nah, itu ya. Jadi itu yang ya. Jadi paya ta'lamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi, yang bisa menjadikan keluarga seorang perempuan dengan atau seorang laki-laki dengan istrinya bisa bercerai, ya. Wah, di sini dikatakan wa ma hum bidorrina bihi, di mahum, sesungguhnya malaikat, dua malaikat tadi itu ya, wa mahum, maka sesungguhnya malaikat tadi itu dengan perantaraan sihir yang diajarkan kepada manusia, bidorrina, tidak akan bisa menjerumuskan, tidak akan bisa menjerumuskan lewat sihir tadi itu, min ahaden, dari seseorang, illa biiznillah, tanpa izin Allah. Jadi ini juga izin Allah. Jadi memang sudah sangat tepat kalau dalam ayat, meskipun misalnya ya, apakah benar dua malaikat tadi ini yang mengajarkan sihir kepada manusia, bisa dikatakan itu sudah keluar daripada sifatnya sebagai malaikat? Ternyata tidak. Kenapa? Oleh karena apa yang diajarkan oleh malaikat ini tadi, meskipun itu isinya adalah sihir, tapi itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah sebagai ujian kepada manusia, ya kan? Sama sebenarnya dengan apa ya, banyak kan, banyak hewan yang hidup di muka bumi ini, seperti misalnya anjing, babi, apalagi kucing, dan seterusnya dan seterusnya. Kok kenapa Allah, ya, kenapa Allah itu membiarkan misalnya, ya, kenapa Allah membiarkan semua itu hidup, padahal dia kan diharamkan, kan ya, dia kan diharamkan. Kenapa ada sesuatu
yang bisa berkembang biak, tapi dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ya, itu kan bagian daripada ujian Allah. Larangan itu kan adalah ujian, bahan ya, bahan ujian Allah. Karena kalau tidak ada sesuatu yang bisa menarik, ya kan, sebagai ujian kan tantangannya apa? Tantangannya kan kurang. Tantangannya itu tidak terlalu. Padahal dalam hadis kan, dalam hadis Allah Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah sabdanya, yubetalan nasu, manusia itu diuji ala qadri dinihi, sesuai dengan tingkat agama, pemahaman agama yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau seseorang itu memiliki tingkat pemahaman atau tingkat agamanya tinggi, tentu tidak sama ujiannya dengan orang-orang yang kurang dengan agama, kan gitu ya. Ini yang dimaksud. Jadi kalau begitu, semua yang diharamkan oleh Allah yang memiliki daya tarik, misalnya daya tarik ya untuk menjerumuskan kita, itulah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ma halaqta hadza batila, tidak ada satupun di bumi ini yang sia-sia, ya kan? Tidak ada. Jadi semua itu adalah ujian, bahkan termasuk diantaranya iblis ya, atau syaitan. Syaitan itu adalah ujian, musuh ya, musuh manusia, tapi statusnya untuk kita, dia adalah ujian Allah untuk kita. Ya, ujian Allah untuk kita. Mampukah kita melawan itu tadi ya, sehingga kita terbebas daripada pengaruh syaitan tadi itu tadi ya. Jadi itu dia adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, kita lanjut. Wa ma hum bidarrina bihi, tidak ada dari malaikat itu sendiri yang berhubungan dengan sihirnya yang bisa memudaratkan, bisa menjerumuskan min ahaden seorang pun illa biiznillahi, tanpa atau kecuali izin Allah. Wa yata'allamuna, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir tadi. Wa yata'allamuna, mereka mempelajari sihir itu, ma yadurruhum, yang bisa menjerumuskan orang lain bil akhirah. Dalam ayat ini bil akhirah katanya, di akhirat. Jadi sihir itu bisa mencelakakan orang, tentu saja adalah di akhirat. Walayam pauhum, tidak ada sama sekali manfaat bagi mereka, wa huwa sihir, yaitu sihir. Walaqad alimu, sungguh mereka tahu atau mereka ketahui, yakni para orang Yahudi tadi ini, lamanishtarahu, apa yang dia tukar atau apa yang dia beli, malahu bil akhirati min halak, tidak ada sama sekali bagi mereka sedikit pun di akhirat nanti nilai-nilai yang mereka dapatkan dari atau lewat sihir tadi itu. Ya, malahu bil akhirati min halak, tidak ada sedikit pun di sini nasibun minal jannah, yakni pahala tentang surga di akhirat nanti dengan adanya menukar ya, lewat sihir tadi itu. Walabi sama syarau bihi ampusahum, sungguh buruk atau sangat buruk
ba'u apa yang mereka tukarkan dengan ampusahum dengan diri mereka. Ya, ini tadi dia mempelajari sihir. Kata Allah dalam ayat ini sebenarnya dia membeli sihir dengan dirinya sendiri. Ya. Bi ampusahum laukanu ya'lamun, meskipun mereka menyadarinya. Hakikatan ma yubsiruna ilaihi minal azabi ma ta'lamuhu. Nah, itu ya. Jadi mereka memahami hakikat ya, yang ada yang mereka lakukan tadi. Nah, walau annahum ay al-yahudu, bisa juga dibaca al-yahuda. Walau annahum, seandainya mereka orang-orang Yahudi itu amanu, mereka beriman bin nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kita, wal Qur'ani, dan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi, wattaqau, dan dia bertakwa. Jadi beriman, seandainya orang Yahudi beriman, bertakwa, ikaballahi, yakni takut kepada Allah, bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maksiat-maksiat, kasihir, seperti sihir tadi ya. Bagaimana? Lama subatun, pasti mereka akan mendapatkan balasan, mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala min indillahi, di sisi Allah, khairun, adalah sangat baik, adalah pahala yang lebih baik. Indallahi khair laukanu ya'lamun, sekiranya mereka menyadarinya, annahu khairun, sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ini ternyata akan berpindah ke pembahasan lain, ya. Pembahasan lain, tapi masih terkait dengan, masih ada hubungannya juga dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini ditujukan kepada kita, ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la taqulu lin nabiyyi, jangan engkau berkata kepada nabimu, jangan engkau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, perhatikan kami, wakulu unzurna, akan tetapi katakanlah kepada nabimu unzurna atau unzur ilaina. Nah, itu ya. Jadi maknanya sebenarnya sama, akan tetapi Allah melarang untuk mengatakan ra'ina, tapi harus dirubah dengan kalimat unzurna. Pertanyaannya, kenapa meskipun maknanya sama, ra'ina yakni juga memiliki makna adalah perhatikan kami, juga unzurna anzir ilaina, perhatikan kami, akan tetapi ternyata orang Yahudi mereka menjadikan kalimat ra'ina itu bukan kalimat, dia pelesetkan bahasanya, bukan ra'ina tapi ru'ana ya. Jadi sebagai sebagai ejekan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi makanya Allah mengatakan, atau Allah badilha unzurna, gantilah dengan kalimat unzurna, wasma'u, dan perhatikanlah atau dengarlah
walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti memperoleh azab yang sangat pedih. Ya. Selanjutnya, tak lanjut ya. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi. Orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi orang kafir ya. Jadi ternyata ahli kitab ada yang kafir ya. Ahli kitab itu sebenarnya adalah ulama dari bangsa Bani Israel yang ahli di bidang kitab Taurat, itu ahli kitab. Tapi dalam ayat ini justru banyak dari ulama mereka justru kafir. Satu ulama yang kafir. Nah, di sini dikatakan. Ya. Di sini dikatakan ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Adapun orang-orang kafir dari ulama mereka, yakni ahlu kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, ma yawaddu, mereka tidak menginginkan. Ya. Apa yang dia tidak inginkan? Ma yawaddu, apa itu? Ayyunazzila alaikum min khairin, yang jadi orang-orang kafir dari ahlu kitab itu maupun kaum musyrikin sama sekali tidak menginginkan adanya kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Itu ya. Jadi ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, tidak pernah sama sekali orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin menginginkan ayyunazzila alaikum, akan diturunkan kepadamu Muhammad, min khairin, tentang kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi dia tidak mau. Ya. Wallahu, maka Allah menjawab, wallahu yahtassu birahmatihi, padahal Allah memberikan kekhususan tentang rahmatnya mayyasya, orang-orang yang dikehendakinya. Jadi bukan kehendak mereka, tapi mengenai rahmat Allah, mengenai kebaikan itu tergantung keinginan kehendak Allah. Mayyasya, yang diinginkan oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah memiliki kemuliaan yang sangat besar. Ya. Ini pembahasan, ini benar sudah pembahasan lain ini. Ya, mari kita lihat. Manansah min ayatin, kami tidak pernah menghapus atau kami tidak pernah membatalkan sebuah ayat, au nunsiha, atau melewatkan atau melupakan, gitu, atau melupakan, na'ti bi khairin miha, kecuali kami datangkan yang lebih baik dari apa yang kami ganti itu tadi, au misliha, ataukah dia setara dengan yang diganti. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Ayat ini menjadi dasar, menjadi sumber hukum adanya istilah dalam ulumul Quran atau ilmu tafsir atau usul fikih yang namanya ilmu nasih mansuh, ilmu tentang hukum yang dibatalkan dan hukum yang membatalkan. Apa maksudnya? Dalam ilmu usul fikih
ada salah satu cabang ilmu usulul fikih itu namanya ilmu nasi wal mansuh, ilmu berbicara tentang hukum-hukum yang dihapus dan hukum-hukum yang menghapus. Apa ayatnya? Inilah ayatnya. Kami tidak menghapus satu ayat sekalipun, atau kami lupakan ayat itu, kecuali kami ganti dengan ayat yang lebih baik dari yang diganti, atau memang sederajat. Maksudnya apa? Nah, ini kalau menurut ulama tafsir, ya, ulama ulumul Quran itu terbagi dua kelompok. Ada yang mengatakan bahwa mereka sepakat, ya, mereka sepakat bahwa ayat ini sebenarnya yang dimaksud di sini membatalkan, ayat itu membatalkan dengan ayat yang lain. Yang dimaksud di situ adalah syariat, ayat-ayat sebelum Al-Quran diturunkan. Contohnya syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa banyak dibatalkan oleh syariat Nabi kita SAW lewat Al-Quran, kan gitu. Di antaranya misalnya pada saat Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, kiblatnya mereka kan adalah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, kan? Baitul Maqdis, ya, minal masjid ila masjidil aqsa, masjid Aqsa, ya. Jadi menghadap ke Masjid Aqsa. Bahkan pada saat awal-awal datangnya Islam, Nabi masih juga menghadap ke Masjid Aqsa, bukan ke Ka'bah. Jadi kiblatnya pertama umat Islam, ya, sebelum ayat yang membatalkan tentang itu adalah masjid yang ada di di Palestina. Ya, masjid yang ada di Palestina itulah Ka'bah, itulah kiblatnya seluruh umat manusia sebelum Islam. Bahkan awal Islam juga masih ditolerir, masih seperti itu. Nah, tapi karena dalam Al-Quran, saya kulus subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kullillahil masyriqi wal maghribu fa aina mawal fasamma wajhullah. Itu kan ayatnya. Saya kulus subhanahu, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi Nasrani itu akan menggugat kamu nanti sebagai orang bodoh. Mereka akan mengatakan, apa sih? Kenapa umat Islam itu, kenapa Muhammad itu merubah kiblatnya yang dulunya sama-sama jadi menghadap ke Masjid Aqsa, masa narobai justru menghadap ke Ka'bah, Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Ada apa? Maka Allah mengatakan, kullillahil masyriq wal maghrib, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya lillahi, milik Allah, al-masyriq wal maghrib, yakni tempat terbit dan terbenamnya matahari, itu miliknya Allah semua. Mau menghadap kemanapun, kalau itu adalah perintah Allah, itu bukan persoalan. Jadi bukan tempatnya, akan tetapi melaksanakan perintahnya, ya, melaksanakan perintahnya. Nah, itulah dalam ayat, ya, setelah ayat ini, setelah ayat dalam surah Al-Baqarah kaitannya dengan perubahan kiblat, ya, kiblatnya umat Islam waktu itu mengikuti kiblat sebelumnya, kemudian turun ayat, ya, sehingga di Medina, ya, kita ketahui ada namanya Masjid Kiblatain, ya kan? Masjid yang memiliki dua kiblat, dua tempat tempat imam, ya, mihrab. Jadi di Medina itu ada satu masjid namanya Masjid Kiblatain, memiliki dua mihrab, sampai sekarang masih dipertahankan mihrab yang menghadap ke Masjidil Aqsa.
Palestina. Itu masih. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat di tempat sana, kemudian turun ayat tentang perubahan kiblat ke Baitullah, maka di sanalah jadi tetap dipertahankan kiblat atau mihrabnya yang satu, dan mihrab yang satunya juga menghadap ke Ka'bah. Masya Allah. Itu salah satu intinya adalah, ya, melaksanakan yang namanya syariat agama adalah bukan isinya, ya, sebenarnya bukan isinya, tapi perintahnya. Apakah ada perintah atau tidak? Ya. Jadi meskipun itu enak, tapi itu kalau dilarang, ya tetap harus ditinggalkan. Meskipun itu susah, tapi karena diperintahkan maka harus dilaksanakan. Meskipun orang lain mengatakan babi itu katanya enak dikonsumsi, ya, sangat enak, tapi karena itu adalah haram bagi kita, maka ya kita harus tinggalkan. Dan salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah Allah atau syariat melarang mengkonsumsi babi ini apa hikmahnya? Salah satu diantaranya ternyata makhluk binatang, ya, binatang di dunia ini yang memiliki spesifik karakter yang tidak sama dengan babi. Apa karakternya babi? Ternyata babi itu tidak pecemburu. Degaga sipa apa itu? Degaga sifat irinya. Jadi nariko engka bene nanala tawe, degaga masalah. Itu. Jadi makanya ya kita tidak dilarang mengkonsumsi babi. Jangan sampai kita bersifat nalagi bene tak tawe dek tomacai apa pada siseng bawi. Itu salah satu. Coba lihat babi itu, ya benemu benenoto, benena anu benanato, ale nama sama-sama ji, ya, milik bersama. Itu. Dan menurut ini penelitian, salah satu ternyata diantaranya karakter itulah yang harus dihindari untuk bagaimana terhindar daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh binatang tersebut. Ya, itu tadi saya kira itu apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan tadi manan samin ayatin aw nunsiyanati mimira aw mithliha lam ta'lam nallahu qadir, bahwa ayat ini menurut ulama tafsir itu ada yang ulama sepakat bahwa yang dimaksud ayat yang dibatalkan adalah syariat sebelumnya, tapi meskipun sebagian ulama juga mengatakan sebenarnya bukan hanya syariat sebelumnya yang dibatalkan, tapi memang ada beberapa ayat yang juga dibatalkan hukumnya dengan ayat yang turun yang turun kemudian. Ya, di antaranya ayat tentang khamar. Awal pertama kan khamar itu bukan larangan secara tidak dilarang langsung secara keras, ya kan? Hanya memberikan bahwa begini. Tapi setelah itu turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam jazlum minan syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah yang namanya khamar, pasti kamu akan mendapatkan keuntungan, ya. Mari kita bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda yuwafi'in ma huwa rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir Allahumma ighfir lana wa liwalidina Rabbana atina min ladunka rahmah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barikna fi sya'ban wa ballighna rabbana. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qaul wa ikhlasa fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله